Swastiastu, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakum Tumati. Selamat datang di Gedung Sumpah Pemuda. Gedung ini terletak di Jalan Keramat Raya. Gedung mulai dipugar tanggal 5 April 1973 dan selesai dipugar pada 20 Mei 1973 oleh pemerintah DKI Jakarta dengan Gubernur Pak Ali Sadikin. Museum Sumpah Pemuda mendapatkan pengesahan atau pengukuhan dari ahli waris pemilik gedung, yaitu ahli waris Si Kong Lian, yaitu Dr. Yanti Silman, dan atas nama pemerintah Indonesia adalah Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, Profesor Hilbal Farid. Di sini juga terdapat Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Kongres Pemuda Indonesia yang kedua, dan juga ada Bapak Sukondo Joyo Puspito, Ketua Panitia Kongres kedua. Dan mari kita akan memasuki ruangan dalam dari Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Jalan Keramat Raya. Timeline perjalanan Sumpah Pemuda. I know. But yeah, for someone to remember the timeline, wow. Sejarah Gedung Sumpah Pemuda. Yang dulu dimiliki oleh Si Kong Lian. Jalan Keramat nomor 106. Foto peserta Sumpah Pemuda kedua di rumah di kos Keramat 106. Kediaman dari keluarga Si Kong Lian. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Dimulai dari pergerakan pemuda-pemuda Java atau yang dikenal dengan Young Java, Young Sumatra Nenbon, dan ini adalah atribut pataka pergerakan pemuda pada waktu itu.
dan masih terdapat dokumentasi tentang struktur organisasi kepemudaan. Indonesia Merdeka, Pemuda Indonesia, Indonesia Raya, Young Batak Sport, tujuan bersama kemerdekaan Indonesia menuntut terwujudnya satu gerakan massa yang menyadari dan menyadarkan diri kepada kekuatan sendiri. Koran Indonesia Merdeka, Maret 1924. Young Islamic Bond, pemuda kaum Betawi, cahaya dari timur, sekar rukun, Kongres Pemuda pertama (1926), 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Dilanjutkan Manifesto Politik 1925, dokumentasi otentik. Berlanjut kepada Kongres Pemuda pertama 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Pernyataan dari Bung Yamin, dalam bahasamu terletak jiwa bangsamu, agungkanlah bahasa jiwamu. Muhammad Yamin. Pemuda Indonesia dan PPPI. Diorama Kerapatan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia di Weltevreden 27 hingga 28 Oktober. Pemuda Indonesia, Young Java, Young Batak, Sekar Rukun, PPPI, Young Sumatera, Young Islam Bond, Young Celebes, Pemuda Kaum Betawi dan lain-lain. Rapat pertama 27 Oktober 1928 malam Minggu pukul 7.30 hingga 11.30 di gedung K. Jongelingen Bond, Waterloo Plain. 1. Membuka kerapatan oleh Tuan Sukondo. 2. Menerima salam dan menyukai kerapatan, menerima salam dan menyukai kerapatan. 3. Dari hal persatuan dan kebangsaan Indonesia oleh Muhammad Yamin. Dan rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 hari Minggu, Oost Java Bioskop Koning Plain North, membicarakan perkara pendidikan oleh Mr. Purnamarasan, S. Mangunsarkoro, Joko Sarwono, Kiai Ki Hajar Dewantoro. Rapat ketiga 28 Oktober 28 malam Senin pukul 5.30 hingga 7.30 di Gedung Indonesia Club Bis Kramat 106 atau tempat museum sekarang ini.
1. Ara-araan pandu. 2. Dari hal pergerakan pandu oleh Ramlan. 3. Pergerakan Indonesia dan pergerakan pemuda di tanah air oleh Mr. Sunaryo. 4. Mengambil putusan. 5. Menutup kerapatan. Datanglah ke kongres ini, jangan lupa. Tertanda pengurus. Demikian prasasti yang terpampang dalam rangka kerapatan pemuda-pemuda Indonesia. Diorama Sumpah Pemuda, dan terdapat W.R. Supratman yang mengiringi diperdengarkannya pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anggota dari Sumpah Pemuda yaitu Bapak Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, Rohyani Suud, Joko Marsaid, Amin Syarifuddin, serta Koco Sungkono. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Yafa, Yong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Yong Islametenbon, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Demikian putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Keluarga Si Kong Lian. Museum Sumpah Pemuda sangat berharga bagi kami, tetapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Maka dari itu kami menghibahkannya untuk negara Indonesia. Monumen Persatuan Pemuda 1928. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Prasasti diresmikan pada tanggal 23 Oktober 1994 sebagai Monumen Persatuan Pemuda 1928 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Hayono Isman.